Halo Nosalan, selamat datang di channel Ami Sidra. Dan pada kali ini ya, saya ingin sekedar sharing tentang kejadian saya itu COD. Ini ada kejadian unik ini, COD iPhone ya. Pada waktu itu saya menjual di Tokopedia, linknya ada di bawah ya. Menjual iPhone 11 128 GB. Nah kemudian ada orang yang nawar ya, harganya 8,2 juta, kemudian ditawar, kemudian oke, deal, kita COD ya, kita COD. Maka saya tentukan tempatnya, ayo kita COD-an di kantor saya ya, yang kebetulan kantor saya itu dekat dengan tempat kerjanya dia. Ya udah, deal. Oke. Dan COD pun berjalan secara lancar. Ternyata orang ini itu baru pakai iPhone, baru kali ini pakai iPhone dan pingin beli iPhone. Nah dia menentukan pilihannya, dia mau beli iPhone seharga 8,2 juta ya, iPhone 11 second like new. Nah kemudian kita jelaskan tentang masalah bagaimana pemeriksaan HP second iPhone, kemudian baterai health dan lain-lain, semuanya kita jelaskan ya. Bahwasanya kita ingin meyakinkan kepada orang ini loh HP kita, produk kita ini benar-benar bagus ya. iBox second like new, full masih ori dan lain-lain. Oke, deal. Kemudian duitnya dikirim, selesai, kita HP-nya juga kita berikan, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing. Nah, kemudian besoknya ini ada yang unik nih. Besoknya orang tersebut ngomong, nah tanya, "Bang, ini baterai health-nya itu enggak 95%, karena kita tulis memang 96%, kemudian juga tertulis di HP-nya itu baterai health-nya 95%. Kata dia, ini enggak 95%, Bang. Ini sebenarnya 82%. Saya kaget loh. Tahu dari mana 82% ya? Tahu dari mana nih 82%? Wong saya lihat terakhir 95%. Maka kemudian dia menunjukkan sebuah tulisan ya, namanya itu log aggregated, dan saya itu udah paham belas iki opo gitu log aggregated. Selama penjualan iPhone tuh saya belum pernah tahu menahu tentang masalah tersebut. Mungkin kelihatan saya itu sangat kuno ya, tapi nggak pernah seperti itu. Kemudian saya juga tanya sama orang kantor ya, orang kantor nggak ada yang tahu nih ini tuh log aggregated itu apa. Katanya log aggregatednya itu tidak tidak menunjukkan bahwasanya baterai health-nya itu 95%, tapi 82%. Oke. Kemudian daripada ribut-ribut, saya ngomong gini, "Mas, silahkan datang ke kantor ya. Karena setiap penjualan itu kita kasih seminggu garansi, masa garansi seminggu. Jadi kalau ada apa-apa langsung dibalikan begitu." Saya ngomong, "Mas, kalau benar misalnya ini itu baterai suntikan," dia ngomongnya ini baterai suntikan ini, karena harusnya enggak 95 tapi 82% baterai health-nya. Ini baterai suntikan. Oke, Mas. Ya. Kalau itu memang baterai suntikan, ayo silahkan kembali ke kantor kita kantornya ada ya. Kita akan refund. Sebenarnya kalau memang benar itu baterai suntikan ya. Tapi selama ini saya selalu ngecek, kita menjauhi hal-hal tersebut ya, baterai suntikan itu. Ada cara-caranya, salah satunya dengan cara direset dan lain-lain, agar untuk mengetahui ini baterai suntikan atau tidak. Kemudian, nah saya itu penasaran tentang log aggregated apa, begitulah namanya lah yang dikirim dia ini. Dia juga mengirim lognya ya. Kemudian setelah itu saya cari-cari di web itu bagaimana cara menilai baterai health. Ya, hitung-hitungan matematikanya bagaimana, saya pelajari beberapa video. Kemudian saya besoknya itu saya mau datang. Tetapi sebelumnya saya itu ngobrol dulu sama teman saya. Saya ingin mencocokkan benar enggak nih rumus matematikanya untuk menghitung baterai health. Teman saya yang pertama itu dia menggunakan iPhone XR ya. Nah, saya cek di lognya, di data privacy-nya, ternyata log aggregated-nya enggak ada. Tuh, bingung saya. Kok tidak sesuai dengan video? Ya. Dan perlu diketahui ternyata tidak adanya log aggregated itu karena sudah update ke iOS 16 ya. Dan HP-nya itu, HP yang saya jual ke dia iPhone 11 itu sudah saya update ke iOS 16. Oke. Tapi di sini saya rada curiga nih, kok nggak ada log aggregatednya di
iOS 16. Kemudian saya datang lagi ke teman saya satu lagi yang di kantor, dia pegang 13 Pro Max. Ya. Dia belum update ke iOS 16, masih 15,7. Kita lihat ada nih log aggregatednya. Dan kemudian saya hitung nih. Tertulis di HP itu cuman 80%, tapi secara hitung-hitungan matematika yang saya dapatkan rumusnya ada di web, bukan di web, tapi di YouTube itu ternyata hasilnya adalah 84%. Jadi enggak sinkron ini. Hitungan matematika 84%, tapi hitungan di HP 80% yang di HP ya, sorry. Kemudian tapi hitungan matematikanya 84%. Berarti kan nggak sinkron ini. Ada sesuatu variabel yang hilang ini dan nggak bisa dijadikan patokan gitu hitungan matematika ini. Oke. Nah, kemudian kita ketemu sama orangnya nih. Gimana Mas? Kita tanya, oh ini baterainya itu suntikan karena tadinya harusnya tertulis 95%, tertulisnya 95%, tapi log aggregatednya menunjukkan bahwasannya itu HP cuman 82%. Dan dia bilang itu log aggregated yang dikirim ke saya itu adalah log aggregated dari HP yang dia beli. Oke, saya bilang oke. Kalau dilihat dari yang dia kirimkan ke saya itu memang benar, ya itu log aggregatednya memang benar. Yaitu 82%. Tapi kemudian saya ngomong, coba Mas HP-nya lihat. Ya, saya pingin lihat log aggregatednya yang ada di HP yang saya jual. Ternyata enggak ada log aggregatednya. Jadi iOS 16 itu enggak ada. Ya. Terus dia kaget, "Oh, maksud ada ya Yesusnya?" Oke, kasih ya. Dia ngasih, dia lihat ternyata bener enggak ada. Enggak ada log aggregatednya di HP dia. Lah terus yang dikirimkan ke saya itu punyanya siapa? Kan bingung juga toh. Yang dikirimkan ke saya itu punya siapa? Dan perlu Anda ketahui bahwasanya yang namanya baterai suntikan itu akan hilang karena itu software ya. Itu software akan hilang ketika direset. Maka HP-HP yang masuk ke counter saya itu selalu kami reset. Kami reset semua, kami hapus datanya sehingga kembali seperti semula, sehingga baterai yang tadinya suntikan itu akan kelihatan aslinya. Nah, ini sudah direset. Kemudian sudah saya update ke iOS 16. Harusnya kalau itu baterai suntikan kelihatan. Ternyata dia nggak bisa membuktikan. Kita ribut di situ, dia juga pusing gimana. Katanya dia dibantu oleh temennya. Temennya itu juga punya iPhone 11. Kemudian ngirimkan, ini loh punyamu iPhone 11mu itu HP-nya nggak 95% tapi 82% gitu. Kemungkinan itu lognya yang dikirim adalah lognya temennya dia. Tapi kita nggak mau ribut lah. Kemungkinan orang ini juga pengen duitnya kembali ya, lebih percaya sama temannya daripada kita. Maklum dia baru pertama kali membeli iPhone. Oke, kita bilang kita refund. Ya, kita refund, tapi kita katakan kita itu pedagang udah berpengalaman, kita jujur, kita nggak bohong, dan Anda juga nggak bisa membuktikan bahwasanya baterai ini adalah baterai suntikan, sehingga ya udah akhirnya kita refund HP-nya kita minta HP-nya, kemudian duitnya kita kasihkan kembali senilai ya segitu. Kemudian di akhir saya menyarankan, Mas kalau misalnya Anda itu belum berpengalaman di masalah iPhone, saya sarankan untuk membeli yang baru aja. Daripada banyak masalah dan gak percaya sama kita ya, beli yang baru. Enak kalau beli baru itu mungkin agak mahal ya, tapi trusted ya kan, ada garansinya. Kalau yang second kayak gini ini tidak ada garansinya. Maka kemudian orang ini pergi dan kita pun HP kita balik. Ketika kita menghadapi pelanggan yang seperti itu, maka saya di sini lebih memilih sikap untuk ya wis, monggo silahkan. Daripada dia itu nggak ridho, daripada dia itu tidak suka dengan apa yang dia beli, kemudian dia mengembalikan. Tapi ketika kita lihat barangnya masih mulus, barangnya masih oke, kita terima, tak masalah. Ya, padahal sebenarnya kita sering beberapa kali mendapati konsumen itu nyesel setelah membeli. Nah, kemudian pingin dibeli sama kita kembali, udah kita beli dengan potongan harga 10% dari harga yang dia beli, kita potong 10%. Nah, tapi mungkin ini tidak mau dipotong atau gimana ya, atau memang mungkin dia ini lebih percaya sama temennya, ya sudahlah, nggak apa-apa lah, kita refund, kita balikin uangnya.
kita juga nggak rugi dan kita masih banyak teman-teman yang ingin membeli iPhone. Oke, sekian pengalaman dari saya. Insya Allah kita akan sharing-sharing masalah iPhone lagi di video yang kedepannya. Wassalamualaikum.